Legend of the Great Sage. Episode 211. Salamander Blackwater bertanya-tanya monster macam apa Li Qingshan itu. Gereja Suci. Li Qingshan berkata, kaulah masalahnya. Dia mengayunkan tinjunya ke bawah. Meski Blackwater Salamander sudah kehabisan tenaga, ia tetap lincah dan menghindar. Li Qingshan memelototinya. Kamu berani mengelak saat pemimpin itu memukulmu. Apakah kamu ingin hidup atau tidak? Petik 2. Dua tengkorak Little N mengancamnya. Salamander Blackwater tidak punya pilihan selain maju dan menyerang Li Qingshan. Li Qingshan menghela nafas lega dan duduk di tanah. Dia memandang prajurit nomor 1 dengan puas. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pemimpin di Dimendau bahkan sebelum dia menjadi komandan Serigala Hitam. Terlebih lagi, orang-orang yang dipimpinnya semuanya adalah monster kuat terkemuka. Kekuatan Blackwater Salamander, menurut standar Ki Refinement manusia, berada di sekitar lapisan ke-9 atau ke-10. Tidak jauh dari menjadi Jenderal Daemon. Jika kekuatan Li Qingshan dihitung berdasarkan standar penyempurnaan Ki, akan luar biasa jika dia bisa mencapai lapisan ke-7 atau ke-8. Dia masih sangat jauh dari menjadi Jenderal Daemon. Mau bagaimana lagi, budidaya Daemon sangat memakan waktu. Mampu mencapai level ini sudah sangat membantu pil tersebut. Kemenangan ini sepenuhnya disebabkan oleh 3 kemampuan ilahi yang kuat. Melihat tidak ada bahaya, Blackwater Salamander berhenti untuk beristirahat. Ia dengan hati-hati memandang ke arah N kecil dan berkata, pemimpin, kaki 1000 itu. Li Qingshan berkata, panggil dia, Raja. Salamander Blackwater berkata, mengapa Raja kaki 1000 ingin kamu menghajarku? Li Qingshan berkata, bukan hanya kamu. Saya ingin menghajar semua monster di tanah. Jika mereka mendengarkan perintah saya, maka saya akan melepaskan mereka. Jika tidak, maka saya akan membunuh mereka semua. Petik 2. Meskipun Blackwater Salamander bukanlah monster terkuat di dunia, ia adalah monster yang paling sulit untuk dihadapi. Kaki 1000 tidak mau masuk jauh ke dalam air. Bahkan jika dia melakukannya, tidak mudah untuk menaklukkannya. Itulah mengapa Li Qingshan menjadikannya target pertamanya. Salamander Blackwater melirik Little N. Pemimpin, ini. Li Qingshan berkata, ini adalah wakil pemimpin. Nyala api di rongga mata Little N berkedip-kedip. Dia sebenarnya telah menjadi wakil pemimpin. Gereja Suci. Li Qingshan berkata, tahukah kamu di mana gua Raja Kaki 1000 berada? Saya tahu. Di sebidang tanah ini, selama itu adalah iblis dengan sedikit kecerdasan, dia mungkin akan mengetahuinya. Li Qingshan berkata, baiklah, saya akan mengadakan pertemuan di sana dalam 3 bulan. Pada saat itu, jika Anda berani untuk tidak muncul, Anda bisa melupakan untuk tinggal di danau air hitam ini. Dia tidak hanya ingin mengalahkan semua daemon ini dan menaklukkan mereka satu persatu. Tujuan paling mendasarnya adalah mengubah mereka menjadi kekuatan tempur yang bisa ia kerahkan. Itulah sebabnya dia dan Millipede mengadakan Demon Gathering ini, mengumpulkan semua daemon yang telah memadatkan Yao Kores. Salamander Blackwater tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Sambil berpikir, Li Qingshan mengeluarkan ayam panggang yang belum dimakan dari kantong 100 harta karunnya dan melemparkannya ke Blackwater Salamander. Salamander Blackwater menelannya dalam satu tegukan. Rasa aneka bumbu, terutama garam, lumer di mulut. Ia dengan penuh semangat berenang di sekitar Li Qingshan dan menatap Li Qingshan. Pemimpin, apakah kamu punya lagi? Li Qingshan berpikir dalam hati, seperti yang kuharapkan. Meskipun tempat bawah tanah ini adalah gudang harta karun yang sangat besar dengan segala jenis pembuluh darah roh dan tumbuhan roh, sumber makanan di sini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di permukaan. Namun, sumber makanan di sini jauh lebih sedikit dibandingkan di permukaan. Bahkan Jenderal Iblis seperti Millipede tidak bisa makan apapun yang dia inginkan, apalagi iblis biasa ini. Meskipun mereka tidak akan mati meskipun mereka tidak makan selama 10 tahun selama mereka menghirup energi spiritual dunia di air hitam ini, naluri mereka tidak akan hilang. Wortel dan tongkat selalu menjadi satu-satunya cara untuk mengendalikan bawahannya. Li Qingshan menggunakannya dengan tepat, dan itu memiliki efek yang ajaib. Kalau kamu pergi, kamu bisa makan ini sebanyak yang kamu mau. Aku pasti akan pergi. Saya pasti akan pergi. Salamander Blackwater langsung menantikannya. Jika ia bisa memakan ini setiap hari, ia tidak keberatan menjadi prajurit Dasmon. Li Qingshan dan Little N meninggalkan air hitam dan memakan 100 pil ramuan untuk memulihkan sebagian besar daemon ki mereka. Baru kemudian dia bertanya pada N kecil dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini lagi? N kecil menjelaskan, jadi itu untuk menyembunyikan identitasnya. Gereja Suci dan yang lainnya pada akhirnya akan kembali ke permukaan. Jika dia tetap seperti ini, terlalu banyak pasang mata yang akan mengingatnya di bawah tanah. Siapa yang tahu kapan identitas Li Qingshan akan terungkap? Terlebih lagi, di dunia bawah tanah ini, penampilan non-manusia sebenarnya lebih nyaman daripada penampilan manusia. Li Qingshan cukup terkesan dengan kehati-hatian Little N. Dunia manusia dan dunia daemon mungkin tidak selalu tumpang tindih. Tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Lagi pula mereka bisa berkomunikasi melalui aura. Aura Little N adalah nyala api yang membara di tubuhnya. Ayo pergi ke tempat selanjutnya. Di luar Salt Mountain City, di taman di belakang Silent Manor. Li Qingshan melihat cahaya di atas kepalanya dan merasa pusing. Dia menoleh ke arah Millipede dan berkata, aku akan menyiapkan makanan dan anggur untuk para tamu. Kamu bisa kembali dulu.
Kaki seribu pergi dengan enggan. Li Qingshan membawa Little N ke permukaan dan melihat bahwa itu adalah hamparan salju yang luas. Salju menutupi tanah dan pegunungan di kejauhan. Jelas sekali, salju turun beberapa kali lagi saat dia pergi. Li Qingshan merasa nyaman. Dia bertukar senyuman dengan Little N di sampingnya. Ekspedisi melawan Dasmon ini jauh lebih lancar dari yang dibayangkan Li Qingshan. Selain Blackwater Salamander yang tangguh, ada juga beberapa Daemon yang kuat. Salah satunya adalah ular berbisa batu sepanjang 30 meter. Ia bahkan lebih kuat dari Salamander Blackwater. Ia hampir sepenuhnya mengganti tubuhnya dengan batu, membuatnya kebal. Selain itu, ia telah menyatu dengan tanah dan menyembunyikan auranya. Penyergapannya yang tiba-tiba hampir melukai Li Qingshan. Namun, ketika Li Qingshan menyatakan niatnya, ular berbisa batu itu segera menyatakan kesediaannya untuk mematuhi perintah Millipede dan berpartisipasi dalam pertemuan iblis. Salamander Blackwater hanya berani meremehkan Millipede karena keunggulan geografisnya. Namun, bahkan ular berbisa tidak berani menghadapi Jenderal Dasmon secara langsung. Jadi, Li Qingshan bahkan tidak mengeluarkan wortel atau tongkat untuk merekrut prajurit Dasmon kedua yang kuat. Selama raja memiliki kekuatan absolut, mudah bagi para jenderal yang pergi berperang. Meskipun ada beberapa pertempuran, sebagian besar pertempuran itu nyaris terjadi. Tentu saja, ini juga karena Li Qingshan cukup kuat. Kalau tidak, dia akan mati berkali-kali lipat. Meskipun Dasmon terkuat takut dengan kekuatan Millipede, mereka masih harus menguji coba melawan Li Qingshan, pemimpin tentara Dasmon. Ular berbisa batu itu menyerah begitu cepat karena penyergapannya terhadap Li Qingshan gagal. Sebaliknya, Li Qingshan telah memecahkan batu di tubuhnya dengan sebuah pukulan. Meskipun Li Qingshan tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki peluang lebih dari 50% untuk menang dalam pertarungan sampai mati, tidak ada Dasmon yang akan melawan Dasmon dengan level yang sama tanpa alasan. Semua orang mengira manusia itu cerdas dan rasional, sedangkan Dasmon haus darah dan gila. Namun, kenyataannya tidak demikian. Binatang buas di alam liar tidak akan bertarung sampai mati dengan lawannya meskipun mereka bertarung demi pasangan atau wilayah. Yang kalah bahkan tidak akan menderita terlalu banyak kerusakan. Seringkali, mereka menggunakan raungannya untuk mengintimidasi lawannya dan menentukan pemenangnya. Namun, manusia seringkali mempertaruhkan nyawanya demi wanita dan kekuasaan. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Dasmon tersebut, mereka akan tetap bertarung. Pada akhirnya, mereka akan mati tanpa pertobatan. Terkadang, konflik kecil akan meningkat dari penghinaan menjadi perkelahian, dan kemudian menjadi perkelahian hingga kematian. Itu semua demi martabat ilusi. Binatang buas hanya memiliki naluri bertahan hidup. Mereka tidak memiliki emosi yang kompleks seperti manusia. Hal ini tidak berubah setelah mereka menjadi Dasmon. Akibatnya, Li Qingshan menghadapi sekelompok lawan yang sangat rasional. Bahkan Daemon yang kuat pun mematuhinya, apalagi Dasmon yang lebih lemah. Hampir segera setelah Li Qingshan melepaskan aura Daemonnya, Daemon yang lebih rendah menundukkan kepala mereka. Itu sangat sederhana bahkan Li Qingshan tidak menyangka akan sesederhana itu. Hanya membutuhkan waktu 1 bulan, jauh lebih sedikit dari perkiraannya. Kaki seribu terlalu bodoh dan mudah ditipu. Dia juga tidak memiliki kesadaran untuk mengumpulkan bawahannya, itulah sebabnya dia berada di tempatnya saat ini. Ketika Li Qingshan menutupi kurangnya kecerdasan Millipede, dia segera menguasai wilayah tersebut. Dengan itu, Li Qingshan pada dasarnya mendapatkan beberapa lusin tentara Dasmon di bawah komandonya. Baru pada saat itulah identitasnya sebagai pemimpin tentara Dasmon menjadi nyata. Setelah pertemuan Dasmon selesai dan dia menetapkan kekuasaannya, dia dapat memobilisasi tentara Dasmon ini. Dia juga memiliki Jenderal Daemon seperti Millipede sebagai temannya. Jika sekte tersebut masih ingin berurusan dengannya, mereka hanya akan menggali kuburan mereka sendiri. Selama mereka belum mengalami kesengsaraan surgawi, dia dapat menangani mereka tidak peduli berapa banyak yang datang. Bahkan jika Master Sekte berkelana ke bawah tanah, dia harus merasakan kekuatan Jenderal Daemon yang berkarapas. Dengan visi indah untuk masa depan, Li Qingshan kembali mengenakan topi besar berbentuk kerucut dan membawa keranjang bambu di punggungnya. Dia membiarkan N kecil masuk. Meski dia bisa kembali ke keadaan normalnya, dia sengaja mempertahankan sosok besarnya agar lebih mudah baginya untuk bergerak di dunia manusia. Agar pertemuan Daemon kali ini berhasil, diperlukan perjamuan besar. Hal ini juga menimpa Yu Sukuang. Di istana Proud-Sword, Yu Sukuang meraih tangan Li Qingshan dengan penuh semangat. Kamu akhirnya kembali. Li Qingshan melihat betapa bingungnya Yu Sukuang, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Yu Sukuang menceritakan keseluruhan ceritanya, dan Li Qingshan berkata dengan marah, kamu sudah keterlaluan. Apakah kamu sudah menghubungi Hua Chenglu? Yu Sukuang berkata dengan getir, saya sudah mengirimkan surat itu, tapi saya belum menerima balasan. Li Qingshan tahu bahwa meskipun Hua Chenglu telah melakukan sesuatu, mustahil baginya untuk menjawab dan menjelaskan secara khusus kepada Yu Sukuang. Namun, hal ini mungkin tidak sesederhana itu. Bahkan jika Hua Chenglu menginginkannya, keluarga Hua belum tentu berselisih dengan Gunung Anggur Hijau karena persahabatan antar anak. Dia telah menyaksikan arogansi dan kebrutalan sekte budidaya dengan sektenya. Mereka bahkan berani membunuh penjaga Hawkwolf, apalagi merekrut murid secara paksa. Yu Sukuang berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu semua karena aku tidak berguna sebagai seorang ayah. Li Qingshan mencoba membujuknya, kamu tidak perlu terlalu khawatir.
dia akan menjadi murid seseorang. Paling-paling, dia akan sedikit menderita. Dia tidak akan berada dalam bahaya apapun. Bukan hal yang buruk baginya untuk mengalami bahaya dunia. Gunung Greenfin adalah sekte yang baik, bukan sarang bandit. Yu Sukuang menghela nafas berat. Itu yang dia katakan, tapi bagaimana dia bisa berhenti khawatir? Li Qingshan juga agak khawatir. Dia sangat menyukai keterus-terangan dan kebaikan Yu Zijian. Dia tidak ingin dia diintimidasi. Kota yang ramai jauh di pegunungan. Yu Sukuang sangat gembira. Dia menggenggam tangannya dalam-dalam. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta dariku. Selama Yu Zijian aman, dia bersedia melakukan apa saja. Li Qingshan berkata, ulurkan tanganmu. Yu Sukuang mengulurkan tangannya dengan ragu. Sebuah pil yang berkilau seperti batu giok mendarat di tangannya. Bukankah itu pil bawaan yang dia impikan? Dia terkejut sekaligus gembira. Dia menggenggam tangannya dalam-dalam lagi. Terima kasih atas hadiah murah hatimu, Niu Juxia. Bolehkah aku bertanya apa yang kamu ingin aku persiapkan? Li Qingshan berkata, telanlah pil bawaan terlebih dahulu dan lihat apakah kamu dapat mencapai alam bawaan dan menghasilkan sepotong ki sejati. Kita akan membicarakan hal lain setelah itu. Yu Sukuang segera menelan pil bawaan dan duduk bermeditasi, menyempurnakan pil bawaan. Jika orang biasa menelan pil bawaan, mereka mungkin tidak bisa berlatih ki. Namun, itu hampir dijamin untuk master kelas 1 seperti dia. Efek pil tersebut menembus setiap inci tubuhnya, menyatu dengan kekuatan batinnya yang dalam. Lambat laun, terjadi perubahan yang menakjubkan. Kekuatan batin yang kikuk dan berat berangsur-angsur menjadi gesit, seolah-olah telah melepaskan diri dari kekangan tubuhnya, meluas keluar tanpa henti. Rasa senang yang luar biasa muncul di hatinya. Namun, Yu Sukuang tahu bahwa ini adalah momen terpenting. Dia menjaga pikirannya dengan ketat untuk mencegah dirinya menderita penyimpangan ki. Li Qingshan duduk di satu sisi dan mengeluarkan kitab Buddha yang biasa dibaca N kecil dari kantong 100 harta karunnya. Beberapa saat kemudian, dia merasakan kepalanya berputar. Kekosongan apa? Nama, dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana kepala kecilnya menjadi begitu asyik dengan sesuatu yang begitu membosankan. Beberapa saat kemudian, Yu Sukuang bergidik. Li Qingshan berbalik dan tersenyum. Bagaimana? Tubuh Yu Sukuang menjadi rileks. Dia kelelahan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Ini setara dengan memberimu kehidupan baru. Li Qingshan memotongnya. Mari kita lewati basa-basinya. Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda bekerja untuk saya tidak akan menganiaya Anda. Saya memiliki metode latihan ki bawaan di sini. Saya bisa menyebarkannya kepada Anda juga. Dengan kekuatan batinmu yang dalam, mencapai lapisan kedua seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Pikiran Yu Sukuang pada dasarnya diliputi oleh kegembiraan, tapi bagaimanapun juga dia masih merasakannya. Dia segera menenangkan diri dan menghapus kegembiraannya. Dia tahu bahwa kebaikan yang besar ini tidak dapat lagi dibalas hanya dengan beberapa ucapan terima kasih. Dia hanya menunggu dengan tenang perintah Li Qingshan. Li Qingshan mewariskan metode latihan ki bawaan kepadanya sebelum melemparkan 100 kantong harta karun kosong kepada Yu Sukuang. Yang aku ingin kamu lakukan adalah mengisi kantong 100 harta karun ini dengan berbagai jenis alkohol, daging, dan makanan sebelum memberikannya kepadaku. Anda memiliki waktu kurang dari 2 bulan untuk melakukan ini, dan saya ingin Anda tetap bersikap low profile. Petik 2. Yu Sukuang sedikit terkejut. Misi yang diberikan Li Qingshan padanya terlalu sederhana. Namun, ketika dia mengikuti instruksi Li Qingshan dan menyalurkan ki aslinya ke dalam kantong 100 harta karun, dia akhirnya menjadi tegas. 100 kantong harta karun yang diberikan Li Qingshan kepadanya awalnya adalah milik Nenek Dongmen. Ruang di dalamnya sangat luas, cukup untuk menyaingi beberapa gudang besar. Mengisinya tidaklah mudah, dan dia harus melakukannya dalam waktu 2 bulan. Menyembeli ternak di dekat kota Salt Mountain saja tidak akan cukup. Jika dia membawanya dari tempat lain, dia mungkin tidak akan bisa tiba tepat waktu, dan itu akan menimbulkan gangguan yang terlalu besar. Namun, Li Qingshan tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, itulah sebabnya dia membantu Yu Sukuang menjadi praktisi ki. Kemudian, dia akan menggunakan reputasinya yang sangat luas untuk menyelesaikan tugas ini, yang akan menyelamatkan Li Qingshan dari banyak masalah. Yu Sukuang mengangguk. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Meskipun misi ini agak merepotkan, namun tidak terlalu berbahaya. Mengumpulkan alkohol dan daging akan 100 kali lebih mudah daripada menemukan pil bawaan. Li Qingshan menjelaskan beberapa detail lebih lanjut. Lagi pula, selera Daemon tidak sepenuhnya sama dengan manusia. Faktanya, banyak dari mereka yang tidak menyukai makanan yang dimasak. Mereka lebih menyukai makanan segar dan berdarah. Yu Sukuang mengingat segalanya. Li Qingshan memikirkan bagaimana dia tidak punya hal lain untuk diberitahukan kepadanya, jadi dia mengambil keranjang bambu, mengenakan topi bambu, dan berjalan keluar. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata, jalur kultivasi tidak terbatas. Saya bertanya-tanya berapa banyak pendekar pedang di masa lalu yang masih tersisa. Dengan itu, dia melangkah pergi, meninggalkan Yu Sukuang berdiri di tempatnya dalam keadaan linglung. Dia tanpa sadar menyentuh janggut di wajahnya. Dia telah menumbuhkannya ketika dia bersumpah tidak akan pernah beristri lagi. Pandangannya perlahan menjadi bertekad. Tiba-tiba, dia menghunus pedangnya, dan pedang itu melintas melewati wajahnya. Saat ini,
Pemuda lembut yang sering mengantarkan makanan untuk Li Qingshan datang untuk menyambutnya. Tuan, Niu Juxia, namun, dia terpana dengan penampilan Yu Sukuang. Itu adalah wajah yang tampan. Meskipun telah dipertajam seiring berjalannya waktu, meninggalkan banyak kerutan halus, hal itu menambah kesan pesona yang berubah-ubah. Melihat ekspresi kaget muridnya, dia tertawa beberapa kali. Ambilkan anggur untuk perpisahanku. Suasana hatinya belum pernah sejelas ini sebelumnya, seolah-olah dia telah kembali ke masa mudanya ketika dia adalah seorang pendekar pedang pengembara yang bisa mengabaikan hidup dan mati. Namun, usianya sudah tidak muda lagi. Dia tidak lagi riang dan tidak terkendali. Ada sesuatu yang disebut tanggung jawab pada dirinya sekarang. Sebagai seorang ayah, jika dia bahkan tidak bisa melindungi putrinya, apa gunanya hidup? Li Qingshan telah tiba di luar istana. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum. Mereka yang bisa menjadi master kelas 1, terlepas dari apakah mereka baik atau buruk, yang mereka miliki hanyalah kemauan keras. Yu Sukuang adalah salah satu yang terbaik di antara mereka, itulah sebabnya dia bisa mendirikan istana Proud Sword. Dia membutuhkan beberapa orang yang bisa dia gunakan untuk membantunya menangani beberapa masalah di dunia manusia. Orang seperti itu tidak perlu terlalu kuat, tapi mereka juga tidak boleh terlalu lemah. Mungkin mereka hanya bisa membantunya mengumpulkan makanan saat ini, tapi itu pasti akan lebih bermanfaat baginya di masa depan. Dia membentangkan peta mental provinsi hijau dan menyelipkan ujung jarinya ke atasnya. Sambil berpikir, gambar itu berkedip-kedip. Pada akhirnya, jarinya berhenti di sebuah gunung kecil yang berkelok-kelok. Kata-kata, Gunung Anggur Hijau, tertulis di sampingnya. Pukulan yang berliku-liku itu berubah menjadi gunung-gunung yang naik turun, menjulang tinggi dan terjal. Awan seputih salju dan kabut melayang di antara pegunungan, memberikan kesan seperti dunia lain entah dari mana. Yang lebih menakjubkan lagi adalah di dalam lingkaran pegunungan es dan salju, hanya gunung ini yang tetap subur dengan tumbuh-tumbuhan. Itu menghijau, seperti mutiara menghijau di atas salju putih. Li Qingshan berdiri di gunung yang tertutup salju di kejauhan dan memandanginya. Dia menghela nafas takjub melihat keajaiban dunia. Meskipun formasi Gunung Greenfin memainkan peran tertentu, apa yang benar-benar membuat gunung ini selalu hijau adalah pembuluh darah spiritual di bawah tanah. Tempat ini tidak hanya dekat dengan kota Jiaping, tetapi bahkan dekat dengan kampung halamannya, kota Qingyang. Itu terletak di salah satu cabang pegunungan tanpa batas. Tentu saja, dekat hanya dalam kaitannya dengan kekuatan Li Qingshan saat ini. Hanya jalur pegunungan berbahaya saja sudah cukup untuk memotong kemungkinan manusia mencapai tempat ini. Bahkan jika mereka berhasil mencapai tempat ini karena kurang beruntung, ada banyak misteri yang tersembunyi di balik kabut. Bukan saja orang biasa tidak dapat mendaki gunung tersebut, tetapi mereka bahkan mungkin tidak dapat melihat gunung tersebut. Li Qingshan bisa melihatnya, tapi dia ragu bagaimana dia harus memasukinya. Apakah Yu Zijian berada di suatu tempat di gunung, sedang menderita? Li Qingshan berdiri di puncak gunung dan merenung dengan cemberut. Dengan hentakan, ki yang sebenarnya meletus dari dasar kakinya, menendang lapisan salju. Dia sudah melompat dari tebing. Dia sudah mengunci satu-satunya pohon pinus yang tumbuh secara horizontal. Menggunakannya sebagai pijakan, dia sudah sampai di gunung di sampingnya. Dia ingin mengelilingi bagian belakang gunung Greenfin dan melihat apakah ada celah di gunung yang memungkinkan dia untuk masuk. Saat ini, langit sudah gelap. Malam musim dingin selalu sangat panjang, jadi kegelapan bermanfaat bagi pergerakan Li Qingshan. Akan lebih baik lagi jika ada angin dan salju. Mungkin surga benar-benar melakukan apa yang diinginkannya. Tak lama kemudian, salju mulai turun. Li Qingshan menyembunyikan auranya, tetapi ketika dia tiba di belakang gunung, dia sedikit terkejut. Sebuah desa kecil terletak di lembah, bersinar dengan cahaya hangat yang berkelap-kelip. Apakah sebenarnya ada desa yang dibangun di samping tempat para petani bercocok tanam? Namun, Li Qingshan berasal dari desa-desa biasa, atau bahkan kota-kota kecil, seharusnya diselimuti kegelapan saat ini, hanya untuk menghemat minyak dan lilin. Kota itu penuh dengan orang. Orang-orang mengalir ke sana kemari. Itu sangat meriah. Sungguh luar biasa ada tempat yang begitu damai di tengah pegunungan yang dingin. Ketika Li Qingshan mendekat, dia menjadi lebih terkejut, karena tidak ada satupun orang biasa yang berjalan-jalan di kota. Mereka semua adalah kultivator. Li Qingshan belum pernah melihat begitu banyak kultivator berkumpul sepanjang hidupnya. Meskipun sebagian besar dari mereka berada di lapisan kedua, ketiga, dan keempat, mereka tetaplah seorang kultivator. Apakah mereka semua praktisi ki dari Gunung Greenfin? Li Qingshan segera menggelengkan kepalanya. Mungkin ada beberapa ratus praktisi ki di sini. Gunung Greenfin jelas tidak memiliki banyak praktisi ki, dan orang-orang di jalanan semuanya mengenakan pakaian yang berbeda. Pakaian mereka semuanya membawa lambang yang berbeda. Mereka tidak berasal dari sekte yang sama. Dan jika dilihat lebih dekat, banyak praktisi ki yang seperti penjajah, memasang karpet di pinggir jalan dan memanggil pelanggan dengan suara keras. Mereka sama sekali tidak memiliki martabat praktisi ki. Keingintahuan Li Qingshan segera meningkat ke tingkat yang tidak terkendali. Dia mengetuk keranjang bambu di punggungnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin melihatnya? Keranjang bambu tersebut terlihat sederhana, namun di dalamnya terdapat selimut tebal. N kecil duduk di sana dengan santai, bersandar di bantal sutra sambil membaca kitab suci Buddha yang menurut Li Qingshan membosankan dengan penuh minat.
Ayo kita lihat. Jawabannya sangat singkat. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dirasakan Li Qingshan saat ini? Li Qingshan muncul dari sudut gelap dan berjalan menuju desa. Namun, dia tetap waspada setiap saat. Dia telah ditipu oleh terlalu banyak praktisi Qi di masa lalu. Dia telah merenggut nyawa banyak praktisi Qi juga, jadi dia bahkan lebih waspada terhadap jenisnya sendiri daripada terhadap Dasmon bawah tanah. Saat dia menginjakkan kaki di desa, segalanya kembali damai seperti sebelumnya. Semua orang melakukan apa yang mereka lakukan. Jauh lebih sedikit orang yang memperhatikan perawakannya yang luar biasa besar dibandingkan di jalanan biasa. Perawakan besar Li Qingshan masih menarik banyak perhatian. Tuan, apakah Anda ingin melihat sutra emas halus yang digunakan untuk menjahit jubah? Itu hanya 3 batu spiritual untuk 1 tael. Li Qingshan menolak sambil tersenyum. Dia berbalik dan melihat seorang praktisi Qi lapisan kedua berseru dengan keras dari luar rumah. Praktisi Qi lapisan kelima akan menjelaskan inti dari metode latihan Qi bawaan. Harganya hanya sebuah batu spiritual. Sebuah batu spiritual akan menghemat 3 tahun. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Petik 2. Li Qingshan secara naluriah menajamkan telinganya. Rumah kecil itu dikelilingi oleh formasi. Tidak peduli seberapa bagus pendengarannya, dia pasti tidak akan bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang di dalam. 2 praktisi Qi lapisan pertama sedang berdiskusi di pintu apakah mereka harus masuk atau tidak. Episode 213. Li Qingshan pada dasarnya kesulitan mempercayai matanya. Dia telah mempertimbangkan banyak kemungkinan situasi yang mungkin dihadapi Yu Zijian, seperti membawa beberapa ratus kilogram kayu bakar saat dia berjalan dengan susah payah di sepanjang jalur pegunungan yang tertutup salju, atau menatap ke arah rumahnya dengan khawatir. Adapun ayahnya, Yu Sukuang, dia mungkin membayangkan penyakitnya 10 kali lebih parah daripada Li Qingshan. Gereja suci. Namun, kenyataannya, Yu Zijian tidak hanya tidak menderita sama sekali, tetapi dia malah tersenyum bahagia. Dia berjalan-jalan dengan gembira bersama beberapa praktisi Qi. Ada pria dan wanita, ada yang kuat dan ada yang lemah, tapi mereka semua mengenakan jubah hijau dengan sulaman tanaman merambat hijau di kerah dan lengan mereka. Li Qingshan pernah melihat penjaga Liu sebelumnya, jadi dia tahu ini adalah seragam Gunung Greenfin. Yu Zijian berdiri di antara mereka. Meskipun dia bukanlah bulan yang dilingkari semua orang, dia tahu bahwa semua orang sangat menyukainya. Mereka memperkenalkan berbagai barang aneh di jalanan kepadanya dengan ramah. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua roti miliknya telah menjadi roti hampa melayang yang lebih sesuai dengan kultivator wanita, pada dasarnya dia tidak berubah sama sekali. Dia sepertinya tidak diintimidasi, apapun yang terjadi. Yu Zijian merasakan tatapan itu dan berbalik. Dia melihat sosok kekar Li Qingshan yang menonjol dari kerumunan hanya dengan sekali pandang. Mulutnya melebar karena terkejut sebelum berubah menjadi kegembiraan dan kegembiraan. Dia berseru, "Niu Juxia." Dia menarik perhatian semua orang di pasar. Dia berlari ke arah Li Qingshan. "Kenapa kamu datang? Di mana ayahku? Apakah dia sudah datang?" Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling Li Qingshan. Li Qingshan berkata, "Ayahmu belum datang. Aku datang menemuimu. Apakah kamu baik-baik saja?" Selama dia tidak buta, dia tahu bahwa dia baik-baik saja. "Ya, ya." Yu Zijian mengangguk. "Zijian, apakah ini temanmu?" Praktisi Qi juga berjalan mendekat. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda di lapisan ke-6. Dia bertanya dengan bingung. Yu Zijian melirik Li Qingshan terlebih dahulu, seolah-olah dia sedang memastikan bahwa dia bisa menyebut dirinya temannya. Melihat bagaimana dia tidak keberatan, dia tersenyum dengan berani. Ya, dengan itu, dia meliriknya lagi untuk melihat apakah dia akan marah atau tidak. Gereja suci. Bagaimana Li Qingshan bisa menolak berteman dengan gadis cantik seperti itu? Yu Zijian memperkenalkan mereka satu sama lain. Baru pada saat itulah Li Qingshan mengetahui bahwa praktisi Qi lapisan ke-6 yang terkemuka bernama Mu Zichong. Meskipun dia tampak agak rendah hati, dia sedikit menunjukkan rasa superioritas. Ini bukan hanya rasa superioritas dari kekuatannya, tapi juga kebanggaan dari sektenya. 3 rekan murid di sampingnya memberikan perasaan yang sama kepada Li Qingshan sampai batas tertentu. Rasa superioritas ini bukanlah hal buruk bagi sekte mereka. Sebaliknya, itu adalah hal yang bagus. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pengakuan yang sangat tinggi terhadap Gunung Greenfin, itulah sebabnya mereka bangga menjadi bagian dari Gunung Greenfin. Bukan saja hal itu tidak seburuk itu, tetapi juga, hal itu juga membuktikan bahwa hal itu benar adanya. Qi, untuk mengatakan dan berkata, itu dan berkata, satu dan, kata Yu, untuk mengatakan, T, dan T. Jantung Mu Zichong berdetak kencang. Dia berkata dengan terkejut, jangan bilang kamu adalah Niu Juxia yang melemparkan Song Ming ke dinding dalam satu gerakan. Li Qingshan tersenyum setuju secara diam-diam. Dia tahu bahwa Song Ming adalah kakak laki-laki Song. Berita pasti menyebar dengan cepat. Dia tidak tahu bahwa meskipun ketiga gunung itu adalah sekutu, mereka juga merupakan pesaing. Skandal di antara murid-murid mereka akan selalu menyebar paling cepat. Kalau tidak, Liu Fengrui tidak akan datang ke istana Proud Sword secepat itu. Para murid segera merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap Li Qingshan. Wajahnya yang gelap seperti dasar pot memperlihatkan senyuman putih bergigi. Tampaknya dipenuhi dengan kedalaman yang tak terduga. Satu-satunya murid perempuan, Cheng Jiali,
bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya bertanya di gunung mana Anda bercocok tanam, Tuan? Apa budidaya Anda saat ini? Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Saya dilahirkan dengan kekuatan yang luar biasa, dan kebetulan saya mendapatkan metode budidaya penempaan tubuh di pegunungan. Dalam hal berlatih Qi, saya tidak sebaik Anda, Tuanmu. Kultivator mandiri, penempaan tubuh. Mereka dengan cepat menyimpulkan dua kalimat dari apa yang dikatakan Li Qingshan, dan sikap mereka berubah sekali lagi. Mereka memulihkan sedikit rasa superioritas yang dimiliki oleh para murid sekte ortodoks. Pengendalian tubuh. Body tempering sama dengan seni bela diri eksternal di Jianghu. Itu akan selalu dipandang remeh. Tentu saja, kemampuan berlatih seni bela diri internal dan eksternal adalah masalah lain. Li Qingshan jelas bukan salah satu dari mereka. Pembudidaya mandiri yang tidak tergabung dalam sekte atau klan manapun seperti rumput liar. Mereka sering ditekan dan dipukuli oleh anggota sekte dan klan. Meskipun Li Qingshan bertubuh besar dan tinggi, dia sudah mulai merasa rendah diri di hati mereka. Secara khusus, ketidaksenangan Mu Zichong terhadap kedekatan Yu Zijian dengan Li Qingshan pada dasarnya telah lenyap sepenuhnya. Kekuatan orang ini tidak lemah, tapi dia hanya seorang yang kasar. Jika dia tidak dapat mencapai praktisi Qi, apa gunanya kekuatan tidak peduli seberapa kuat dia? Dan, dia jelek sekali. Saya telah meremehkan diri saya sendiri dengan memperlakukan dia sebagai lawan. Li Qingshan dapat dengan jelas merasakan banyak perubahan dalam emosi mereka. Senyumannya tidak berubah, dan dia sedikit menghela nafas atas perubahan dunia. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Menghisap orang yang berkuasa selalu menjadi sifat manusia, jadi tidak ada yang perlu disengketakan. Namun, ini semua karena Li Qingshan cukup kuat, dan dia cukup percaya diri. Kalau tidak, dia tidak bisa menghindari perasaan tidak enak. Luasnya pikiran seseorang selalu berhubungan langsung dengan kekuatannya. Ketika orang yang lebih lemah berusaha bersikap seolah-olah mereka berwawasan luas, seringkali hal itu hanya untuk menghibur diri mereka sendiri. Saya datang mengunjunginya menggantikan ayahnya. Dia dibawa secara paksa oleh kakak laki-lakinya yang bermarga Liu. Siapa yang tahu betapa khawatirnya ayahnya? Suara Li Qingshan membawa rasa bertanya yang samar-samar. Anak ini berpikiran sederhana, tetapi dia harus membela dirinya. Kamu sedang berbicara tentang kakak senior Liu. Guru telah menghukumnya. Pemuda itu sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sedikit tidak senang dengan pertanyaan Li Qingshan. Li Qingshan menjadi lebih terkejut lagi. Meskipun dia hanya pernah bertemu dengan penjaga Liu sekali, dia seharusnya adalah seorang praktisi Qi yang kuat yang telah membelah lautan Qi. Dia bertanya-tanya bagaimana gadis ini berhasil membuat ketua sekte kota anggur hijau menghukum murid kesayangannya demi gadis itu. Li Qingshan tahu bahwa orang-orang ini bukannya tidak masuk akal. Dia melirik ke kedai teh di sampingnya. Suasana di dalamnya tenang dan elegan, dan ketika dia melihat papan nama di pintu, tertulis, kedai teh yang tenang. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Benar saja, tidak banyak orang di dalamnya. Suasananya sangat tenang. Ini bukan tempat untuk ngobrol. Silakan masuk dan minum teh. Aku ingin menanyakan beberapa hal pada Zijian menggantikan ayahnya. Ini adalah pertama kalinya Yu Zijian mendengar dia langsung menyebut namanya. Dia menganggapnya aneh, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana pria itu datang mengunjunginya secara khusus demi dia, hatinya menghangat. Telinganya memerah terlebih dahulu, dan dia mencubit ujung bajunya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Yang dia pikirkan hanyalah Niu Juxia benar-benar orang baik. Ini adalah pertama kalinya Mu Zichong melihat Yu Zijian bersikap seperti ini. Dia merasa cemburu karena suatu alasan. Dia bertanya sambil tersenyum aneh, kamu ingin mengundang kami ke sini untuk minum teh. Setelah menerima konfirmasi dari Li Qingshan, dia bertukar pandang dengan sesama murid di sampingnya. Mereka semua tersenyum aneh. Li Qingshan memasuki kedai teh dan mengerti mengapa mereka tersenyum. Dia juga mengerti mengapa kedai teh itu begitu tenang. Ada beberapa papan bambu yang tergantung di dinding barat, dengan tertulis harga di atasnya. Bahkan teh termurah pun berharga 7 batu spiritual, sedangkan yang termahal harganya lebih dari 20 batu spiritual. Praktisi Qi mana yang tidak membeli pil untuk budidaya atau jimat untuk melindungi diri mereka dengan batu spiritual. Sebaliknya, mereka akan minum sepoci teh. Tidak ada pelayan atau pelayan di kedai teh. Hanya ada satu pemilik, seorang lelaki tua kurus dengan rambut beruban. Dia juga ahli teh di kedai teh. Ketika Li Qingshan dan yang lainnya masuk, mereka bahkan tidak mengangkat kepala. Beberapa tirai ditutup, memisahkan beberapa kamar pribadi. Orang-orang di dalam sepertinya sedang berbicara, tetapi tidak ada suara sama sekali. Jelas sekali, ini adalah efek dari formasi tersebut. Li Qingshan berkata, cek, teh ini pasti tidak murah. Yu Zijian menarik Li Qingshan pergi. Harganya terlalu mahal. Ayo kita pergi ke tempat lain. Ada toko roti kukus di pojok jalan. Mereka menggunakan daging rusa 3 warna sebagai isiannya. Ketiga murid Gunung Greenfin menimpali sambil tersenyum. Ya, tidak ada yang istimewa dari teh ini. Ekspresi mereka seperti yang diharapkan. Pembudidaya mandiri pada dasarnya identik dengan kemiskinan. Mereka bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli pil, jadi dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli teh terkenal dari kedai teh Tranquil? Tentu saja, mereka tidak punya niat buruk, tapi menyaksikan orang udik mempermalukan dirinya sendiri selalu merupakan hal yang menyenangkan. Jelas tidak mungkin bagi sekelompok orang untuk pergi begitu saja dengan ekor di antara kedua kaki mereka.
Di saat seperti ini, seorang pria yang murah hati dan terus terang jelas harus datang dan menyelamatkan situasi. Mu Zichong berkata, kedai teh Tranquil sangat terkenal di dunia budidaya. Dapat menikmati secangkir teh dari sana pada dasarnya adalah kenikmatan terbesar dalam hidup. Karena Anda berada di sini, sebaiknya Anda mengambil segala yang Anda bisa. Karena kamu adalah teman Zijian, akulah yang seharusnya mentraktirmu sejak kamu datang ke Gunung Greenfin. Li Qingshan bahkan tidak tahu tentang kedai teh Tranquil yang terkenal, jadi dia jelas sangat bodoh. Cheng Jiali menatap Mu Zichong dengan penuh kasih sayang. Kalau begitu kita harus membayar kakak senior hari ini. Zijian, kenapa kamu tidak berterima kasih pada kakak senior? Apalagi seseorang dari tempat kecil seperti ini, bahkan sedikit dari kita yang belum pernah mencicipi sesuatu yang begitu mewah sebelumnya. Petik 2. Saat itulah Li Qingshan merasakan permusuhan Cheng Jiali terhadap Yu Zijian. Dia dengan jelas mengatakan bahwa Yu Zijian adalah orang udik seperti dia. Ini adalah betapa merepotkannya manusia. Permusuhan daemon ada di tubuh mereka, tapi permusuhan manusia ada di hati mereka. Namun, Yu Zijian kebetulan tidak dapat memahami apa yang ingin dia katakan. Dia berkata dengan malu, terima kasih, kakak seniormu. Sebenarnya, aku juga ingin mencoba seperti apa rasanya teh mahal itu. Ayo minum teh Klutmis. Petik 2. Teh Klutmis adalah jenis teh termurah. Wanita yang naif dan lugas sudah jarang ditemukan, tetapi lebih jarang lagi dia yang bersikap baik dan perhatian. Dia tampaknya memiliki aspek terbaik dari ayah dan ibunya. Semakin banyak dia menghabiskan waktu bersamanya, semakin dia mengetahui tentang keindahan dan betapa berharganya wanita itu. Tatapan Mu Zichong menjadi lebih lembut. Zijian, kami akan minum apapun yang kamu mau. Senyuman Cheng Jiali sedikit menegang, sementara tatapan kedua murid lainnya ke arahnya sepertinya mengandung sedikit ejekan. Li Qingshan mencibir dalam hati. Ini seperti bentrokan antara master kelas 3 dan praktisi Qi yang hebat. Begitu mereka bentrok, Cheng Jiali menderita kekalahan telak. Penampilan Cheng Jiali tidak buruk, tapi dia tidak memiliki pesona yang bisa menggerakkan hati orang. Seperti halnya lagu yang sama, beberapa orang bisa menyanyikannya dengan cara biasa. Meskipun tidak ada yang salah dengan itu, tidak masalah meskipun mereka tidak mendengarkannya, sementara orang lain bisa menyanyikannya sepenuh hati. Tepat ketika Mu Zichong ingin menyapa pembuat teh, dia dihentikan oleh Li Qingshan. Dia menyeringai, kami mungkin berasal dari tempat yang kecil, tapi kami masih mampu menyesap teh. Benar kan, Zijian? Baru pada saat itulah Yu Zijian tiba-tiba menyadari apa yang baru saja ingin dikatakan Cheng Jiali. Dia mengerutkan kening. Tepat, dia kesal di dalam. Anda boleh meremehkan saya, tapi bagaimana Anda bisa meremehkan Niu Juxia? Episode 214. Mu Zichong tidak senang. Cheng Jiali segera berkata, rekan Niu, tidak mudah bagi seorang kultivator mandiri untuk mendapatkan beberapa batu spiritual. Lebih baik kamu menyimpannya untuk dijadikan pil. Dua murid lainnya juga ikut serta. Petik 2. Petik 2. Saya tahu apa yang saya lakukan. Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh. Saya telah membunuh sekelompok praktisi Qi seperti Anda, dan hanya itu yang saya miliki. Ini sungguh tidak mudah. Namun, tidak ada alasan bagiku untuk membiarkan sekelompok orang tidak penting sepertimu meremehkanku. Dia tidak keberatan diejek oleh orang lain, tapi dia tidak tahan melihat mereka mengejek Yu Zijian. Dia berkata kepada pembuat teh, Paman, berikan aku yang paling mahal. Teh Woriles itu atau semacamnya. Li Qingshan duduk dengan berani di samping meja teh. Suasana hatinya sedang sangat buruk. Dia tidak dapat menahannya. Dia memiliki beberapa ratus batu spiritual di tubuhnya, dan dia bahkan memiliki batu spiritual yang ditambang di bawah tanah. Jika dia bersikeras bahwa dia bukan seorang Nouvelle Riche, maka dia berbohong. Pembuat teh akhirnya mengangkat kepalanya dan mengamati Li Qingshan. Tidak banyak orang yang mampu membeli teh Woriles di kota yang sebagian besar terdiri dari praktisi Qi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, mohon tunggu sebentar. Dia mulai menyeduh tehnya sendiri. Para murid Greenfin Mountain semuanya tercengang. Teh Woriles adalah teh terkenal dari kedai teh Tranquil. Satu pot berharga 27 batu spiritual yang sangat besar. Jika diubah menjadi pil pengumpul Qi, itu akan cukup bagi seorang praktisi Qi untuk berkultivasi selama 1 atau 2 tahun. Bahkan Mu Zichong enggan menggunakannya untuk membeli sepoci teh. Dia tersenyum datar. Rekan Niu, betapa dermawannya kamu. Yu Zijian menarik lengan baju Li Qingshan dan mencoba membujuknya dengan lembut. Niu Juxia, itu mahal sekali. Li Qingshan menepuk bangku teh kayu yang indah di sampingnya. Aku meminumnya sendiri. Apa yang perlu ditakutkan? Ini adalah kata-katanya yang tulus. Salah satu ambisi besarnya dalam hidup adalah mencicipi segala jenis makanan lezat. Meskipun teh mungkin tidak termasuk salah satunya, dia ingin mencoba apapun yang dapat memuaskan seleranya. Karena dia tidak bisa meminum semua teh di dunia, maka dia akan meminum yang terbaik. Dan, prinsipnya terhadap orang asing, terutama orang yang tidak disukainya, adalah tidak berhutang apapun. Mengapa dia meminum teh yang diundang orang lain? Yu Zijian duduk di sampingnya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Li Qingshan ingin membela dirinya, yang membuatnya merasa agak campur aduk. Murid-murid Gunung Greenfin semuanya memandang Mu Zichong, tidak yakin apakah mereka harus duduk atau tidak. Mereka juga ingin mencoba teh Woriles. Mu Zichong berpikir dalam hati, karena kamu ingin mengudara dengan biaya sendiri, biarlah.
Li Qingshan bertanya pada Yu Zijian tentang apa yang terjadi setelah mereka berpisah. Ternyata, ketika Yu Zijian tiba di Gunung Greenfin, dia seharusnya memulai sebagai murid pelayan dengan patuh. Namun, saat upacara penerimaan, Penatua Greenfin muncul dan menguji bakat semua orang. Bakatnya paling menonjol. Penatua Greenfin sangat senang, jadi dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang asal-usulnya. Jika dia adalah gadis biasa, dia pasti sudah ketakutan hingga terdiam oleh aula megah dan para penggarap yayasan yang bermartabat sejak lama. Namun, Yu Zijian berkata, awalnya, saya tidak mau datang. Dia memaksa saya untuk datang. Dia menunjuk Liu Fengrui dan memberitahunya bagaimana dia mengancam dan memaksanya untuk menghentikannya berbicara sembarangan. Air mata mengalir di wajahnya. Anak-anak yang dibawa Liu Fengrui ke Gunung Greenfin dari Istana Proud Sword sejak awal sudah dekat dengan kakak perempuan senior ini, jadi mereka mulai merasa rindu kampung halaman. Beberapa saat kemudian, semua anak mulai menangis di aula utama Gunung Greenfin. Upacara penerimaan berubah menjadi canggung. Penatua Greenfin merasa agak malu. Dia menunjuk Liu Fengrui dan mengutuk, jika orang lain melihat ini, mereka akan berpikir bahwa semua murid Gunung Greenfin kita telah diculik. Liu Fengrui segera berlutut untuk meminta maaf. Bahkan di antara sesama muridnya, dia tidak begitu disukai. Tidak ada yang berbicara untuknya. Mereka semua diam-diam mengejeknya. Tetua tanaman anggur hijau pergi dengan gusar, dan Yu Zijian membalikkan keadaan. Faktanya, dia bahkan bisa digambarkan sebagai membalikkan keadaan. Namun, Penatua Greenfin tidak menyuruh Yu Zijian pergi, dia juga tidak menyuruhnya untuk bergabung dengan Gunung Greenfin. Akibatnya, dia tetap tertinggal karena suatu alasan, menjadi satu-satunya yang bukan murid di Gunung Greenfin. Li Qingshan menduga bahwa Penatua Greenfin mungkin ingin Yu Zijian bergabung dengan Gunung Greenfin, tetapi dia tidak ingin memaksanya. Gunung Greenfin menerima murid, bukan musuh. Hanya seseorang yang keras kepala dan egois seperti Liu Fengrui yang bersikap tidak masuk akal. Para murid dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh Penatua Greenfin, jadi mereka dengan sengaja mencoba mendekati Yu Zijian, membujuknya untuk bergabung dengan Gunung Greenfin. Ditambah dengan betapa menyenangkannya dia menjadi akrab dengan semua orang dalam waktu kurang dari sebulan. Ditambah dengan perlindungan pengagum seperti Mu Zichong, sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan oleh murid batin seperti Liu Fengrui padanya. Aula Suci. Kakak-kakak senior semua mengatakan pria itu adalah orang jahat. Mereka menyuruhku untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Mu Zichong berkata dengan canggung, Zijian, jangan bicara sembarangan. Kakak senior Liu hanya sedikit gegabah. Dia bukan orang jahat. Meskipun dia tidak menyukai Liu Fengrui, dia tetap harus melindungi sesama muridnya di depan orang luar. Li Qingshan tidak tahu bagaimana menanggapi petualangan Yu Zijian. Dia hanya bisa menghela nafas. Beberapa orang terlahir lebih beruntung dari yang lain. Keberuntungan ini tidak datang dari klan yang kuat, tetapi kemampuan tertentu, kemampuan tersenyum pada dunia. Dunia itu seperti cermin. Jika kamu tersenyum padanya, dia akan membalas senyumanmu. Mereka tidak dilahirkan dengan kemampuan ini. Sebaliknya, mereka menerima perawatan yang paling lembut dan pendidikan yang paling tepat sejak kecil. Li Qingshan dan Qian Rongzi tidak seberuntung itu. Mereka berdua telah mengembangkan kepribadian yang kejam dalam kehidupan mereka. Mereka menggunakan cakar dan gigi yang dikenal sebagai licik dan banyak akal, serta berani dan tegas untuk bertarung dan membunuh di dunia ini. Inilah kekuatan yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Yu Zijian tidak tegas, juga tidak banyak akal. Tingkat budidayanya sangat rendah. Namun, dia bisa membuat Hua Chenglu yang dewasa mendapatkan pil bawaan untuknya, dan dia bisa membuat Li Qingshan yang tegas berlari beberapa ratus kilometer untuknya. Ini juga merupakan kekuatannya. Saat ini, pembuat teh menyajikan sepoci teh harum. Saat teh dituangkan ke dalam cangkir teh, warnanya bening dan tidak berwarna, seperti air jernih. Namun, itu mengeluarkan aroma yang luar biasa dan menenangkan. Li Qingshan berkata, saya akan mengganti alkohol dengan teh. Terima kasih telah menjaga Zijian. Dia meminum semua tehnya, dan aliran panas mengalir ke perutnya, menyebar. Bahkan tubuhnya menjadi hangat. Aromanya tidak hanya tertinggal di mulut dan giginya, tetapi pada dasarnya juga tertinggal di paru-parunya. Meminum secangkir seperti itu pada malam musim dingin pada dasarnya adalah bentuk kenikmatan terbaik. Dengan secangkir, semua pikiran egoisnya sepertinya telah dibersihkan. Dia menjadi sangat malas. Daun teh dan air teh mengandung ki spiritual murni, yang melampaui pil biasa. Itu sangat bermanfaat bagi tubuh dan pikirannya. Ini benar-benar teh yang enak. Mu Zichong dan yang lainnya menyesapnya perlahan. Mereka sangat santai. Ketika mereka melihat Li Qingshan lagi, kesombongan mereka telah lenyap, dan mereka berbicara dengan lebih sopan. Seperti kata pepatah, sulit untuk menanggung konsekuensi jika dimanfaatkan. Bahkan jika mereka mengejek Li Qingshan setelah meminum teh terkenal itu, mereka tidak begitu berkulit tebal. Tatapan Cheng Jiali terhadap Li Qingshan menjadi sedikit lebih lembut. Dia tahu bahwa Li Qingshan bukanlah seorang kultivator mandiri yang miskin yang berusaha tampil mengesankan. Sebaliknya, dia adalah pria dermawan yang sama sekali tidak peduli dengan 20 atau 30 batu spiritual. Wanita akan selalu memiliki kesan baik terhadapnya. Li Qingshan tersenyum. Tehnya benar-benar sesuai dengan namanya, Worryless. Hanya Mu Zichong yang tidak bisa bersemangat. Dia awalnya menjadi pusat perhatian di lingkaran kecil ini, namun sepoci teh dari orang kasar ini telah mencuri semua pusat perhatian.
Bagaimana dia bisa menerima ini begitu saja? Rekan Niu, caramu meminumnya sepertinya hanya membuang-buang teh. Li Qingshan mengangkat alisnya. Bagaimana apanya? Mu Zichong telah menunggu hal itu. Dia tersenyum. Dia terus mengoceh panjang lebar, berbicara tentang cara minum teh dan teh klasik, menunjukkan pengetahuannya yang luar biasa. Cheng Jiali dan yang lainnya memberinya beberapa kata dukungan. Kedua orang desa, Li Qingshan dan Yu Zijian, hanya memegang cangkir teh mereka, minum sambil mendengarkan. Ketika pidato Mu Zichong berakhir dan dia ingin minum teh untuk melembabkan tenggorokannya, dia menemukan bahwa Li Qingshan dan Yu Zijian telah membuang semua sisa teh. Dia langsung tercengang. Yu Zijian berkata dengan kagum, kakak seniormu tahu banyak. Li Qingshan berkata, saya merasa telah belajar banyak juga. Yu Zijian terus meminumnya perlahan, tapi dia benar-benar meminumnya seperti banteng, menuangkan cangkir demi cangkir ke dalam perutnya. Anda sedang meminum teh saya, namun masih banyak yang ingin Anda katakan. Anda tidak perlu meminumnya. Cheng Jiali dan yang lainnya merasa beruntung karena mereka bertindak cepat. Mereka tidak lupa minum teh, mengambil beberapa cangkir dari mulut Li Qingshan. Itu cukup untuk budidaya setengah bulan. Teh spiritual tidak seperti teh dunia sekuler, yang dapat diseduh berkali-kali. Pembuat teh telah menggunakan teknik untuk memasukkan semua rasa teh ke dalam air spiritual, sehingga tidak ada satupun yang terbuang sia-sia. Hanya ada satu pot. Yu Zijian mengusap perutnya. Panas sekali. Li Qingshan berkata, tepat sekali. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Yang Yu Zijian lihat hanyalah mata Li Qingshan menjadi jernih. Mereka tidak lagi memiliki ketajaman seperti saat pertama kali bertemu, tetapi mereka tampak sangat tenang dan jernih. Dia telah berubah dari seekor harimau ganas menjadi seekor lembu yang lembut, yang membuatnya memandangnya sedikit lebih lembut. Tiba-tiba, dia merasa seperti dia tidak bisa melihat tatapannya lagi selain ketajaman sebelumnya. Dia menghindari tatapannya dan menundukkan kepalanya. Mu Zichong merasa semua yang dia katakan tadi sia-sia. Dia mengertakkan gigi dan berkata, rekan Niu, apakah kamu memahami betapa mendalamnya cara minum teh sekarang? Li Qingshan tersenyum. Saya orang yang kasar. Saya tidak dapat mengingat sebanyak itu. Dia berbalik dan berkata pada Yu Zijian, bagaimana menurutmu, Zijian? Apakah kamu ingin kembali bersamaku? Sebelum Yu Zijian sempat menjawab, Mu Zichong berkata dengan tegas, tidak. Tanpa izin guru, Zijian tidak bisa meninggalkan Gunung Greenfin. Cheng Jiali mencoba membujuknya dengan lembut, kakak senior. Dia sangat ingin Yu Zijian pergi sejauh mungkin. Namun, jika dua pria bertengkar karena sesuatu, itu bukan hanya soal kehilangan barangnya, tapi juga harga diri mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibujuk dengan beberapa kata dari orang yang melihatnya. Li Qingshan tidak melihat ke arah Mu Zichong. Dia hanya berkata pada Yu Zijian, bagaimana menurutmu? Yu Zijian segera menjadi ragu-ragu. Dalam beberapa hari terakhir, murid-murid Gunung Greenfin telah merawatnya dengan baik. Jika dia pergi begitu saja, dia akan merasa seperti dia mengecewakan niat baik mereka, dan itu mungkin akan mempersulit Niu Juxia. Kamu harus memikirkannya. Jangan khawatir tentang hal lain. Ikuti saja kata hatimu. Aku yakin tetua tanaman anggur hijau adalah senior yang berakal sehat. Jangan lupakan caraku memberitahumu kapan harus membuat pilihan. Li Qingshan mengerti apa yang dia pikirkan. Dia menepuk pundaknya dan mengabaikan ekspresi jelek Mu Zichong. Dia berdiri dan tiba di depan pembuat teh untuk membayar tagihan. Dia baru saja mengambil 27 batu spiritual dari 100 kantong harta karunnya. Pembuat teh berkata dengan bangga, bagaimana teh Worilesku? Anda mungkin bisa mencicipinya, tetapi Anda tidak seperti sedang mengunyah bunga peoni. Dia berspesialisasi dalam cara minum teh. Saat dia melihat Li Qingshan minum cangkir demi cangkir, dia merasa tidak senang. Dia akhirnya mau tidak mau mengatakan sesuatu. Episode 215. Mu Zichong tertawa keras. Kamu tidak hanya mengunyah bunga peoni. Apakah kamu memainkan kecapi pada seekor sapi? Aku hanya bercanda. Saya harap rekan Niu tidak keberatan. Kurung buka koma kurung tutup petik 2. Li Qingshan tersenyum tipis. Tehnya enak, tapi airnya biasa saja. Zijian, sama halnya dengan berteman. Anda harus memilih air yang baik, atau Anda akan merusak tehnya. Petik 2. Yu Zijian setuju dengan gumaman, yang membuat ekspresi Mu Zichong berubah. Namun, pembuat teh menjadi kesal terlebih dahulu. Nak, kamu berpura-pura tahu padahal kamu tidak tahu. Kamu mengoceh omong kosong. Aku mendapatkan air ini dari mata air spiritual langit di Gunung Biluo. Mu Zichong berkata, rekan Niu, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang mata air spiritual langit sebelumnya. Ini menempati peringkat 97 dalam daftar mata air spiritual di Provinsi Hijau. Petik 2. Peringkat ini tidak terlalu tinggi, tapi sudah sangat mengesankan bisa menduduki peringkat 100 teratas dalam 30.000 mil Provinsi Azure. 96 tempat teratas semuanya ditempati oleh sekte-sekte terkenal, jadi bagaimana mungkin seorang penggarap nakal kecil memiliki kesempatan untuk mencicipinya? Pembuat teh mendengus. Nak, kamu benar-benar berpengetahuan luas. Lagi pula, kamu benar-benar berasal dari Gunung Greenfin. Li Qingshan berkata, jadi apa? Pembuat teh berkata, jadi apa? Jika kamu bisa menghasilkan air yang lebih baik lagi, aku akan mentraktirmu sepoci teh. Kalau tidak, dia mengeluarkan auranya. Dia sebenarnya adalah praktisi kilapisan ketujuh.
Yu Zijian berkata dengan tergesa-gesa, "Senior, tolong jangan marah. Temanku hanya mengatakan." Li Qingshan menghentikannya dan tersenyum. Mungkin ada lebih banyak mata air terkenal di dunia daripada satu daftar mata air terkenal. Karena senior ingin mentraktirku, maka aku akan menerimanya. Dia mengeluarkan sebotol air jernih dari kantong 100 hartanya dan meletakkannya di depan pembuat teh. Ini adalah mata air spiritual yang ditemukan Li Qingshan di bawah tanah dengan mengikuti sungai spiritual ke sumbernya. Airnya dingin dan manis, cukup meresap ke dalam hati orang. Meskipun dia tidak tahu cara minum teh, dia bisa merasakan bahwa ki spiritual di dalam air jauh lebih padat daripada mata air spiritual langit. Sebagian besar mata air spiritual di dunia berasal dari bawah tanah yang sangat dalam. Saat mereka mengalir ke permukaan, ki spiritual akan menyebar, dan kualitas air malah akan menurun. Tapi berapa banyak orang di dunia yang bisa pergi jauh ke bawah tanah, dan berapa banyak orang yang mau pergi jauh ke bawah tanah hanya untuk mendapatkan sebotol mata air roh untuk membuat secangkir teh. Mata air roh itu dijaga oleh salah satu daemon terkuat. Bahkan jika praktisi ki pergi ke sana, mereka hanya akan mampu bertahan hidup. Jika Li Qingshan, pemimpin tentara iblis, ingin minum air, bagaimana dia bisa menolak? Stoples itu hanyalah stoples porselen biasa. Mu Zichong menyaksikan dengan tangan terlipat, menunggu Li Qingshan mempermalukan dirinya sendiri. Yu Zijian dipenuhi dengan kekhawatiran dan kekhawatiran. Pembuat teh dengan santai membuka toples porselen dan melihat ke dalam. Seringai kebencian di wajahnya tiba-tiba membeku. Air ini, lapisan kabut putih mengapung di permukaan air, dan segera setelah toples dikeluarkan, lapisan air mengembun di atasnya. Mu Zichong berjalan dengan tidak sabar. Apa pendapatmu tentang air ini? Dia juga tercengang. Aura spiritual yang dipancarkan dari toples berisi air ini sebenarnya tidak kalah dengan banyak pil obat. Pembuat teh segera mengambil secangkir air dan meminumnya. Dia menggigil. Air jernihnya tampak lebih dingin dari es. Dia tidak mau mempercayainya, jadi dia mengambil airnya sendiri dengan sendok tembaga dan memasukkannya ke dalam toples. Tak lama kemudian, air di sendok itu benar-benar membeku. Benar, ini air es kondensat. Li Qingshan tidak pernah mengira air yang diambil dari mata air bawah tanah benar-benar memiliki sesuatu seperti ini. Bagaimana? Apakah ini lebih baik dari airmu? Pembuat teh berkata dengan sedih, air kondensat es yang berada di peringkat 52 jelas jauh lebih baik daripada air mata air langit. Saya telah salah menilai Anda. Saya tidak menyangka Tuan benar-benar bisa memasuki Istana Icy Side. Aku belum pernah mendengar tentang Istana Icy Side ini. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Mata air terkenal di dunia tidak bisa ditutupi hanya dengan daftar mata air terkenal. Terima kasih atas keramah tamahanmu, senior. Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia hendak menyembunyikan kendi berisi air. Tunggu, sommelier teh segera menghentikan Li Qingshan. Apa? Kamu menarik kembali kata-katamu? Li Qingshan bertanya. Ini hanya secangkir teh. Saya masih mampu membelinya. Saya Lu Ziyu. Berapa banyak batu spiritual yang ingin Anda jual untuk sebotol air ini? Mata Lu Ziyu bersinar, menatap Li Qingshan dengan penuh semangat, atau mungkin toples berisi air es kondensat. Penduduk Gunung Greenfin tidak pernah menyangka situasi akan berkembang seperti ini. Niu Juxia ini sebenarnya telah mengeluarkan air spiritual yang benar-benar melampaui mata air langit. Mereka tidak hanya tidak menghabiskan satu koin tembaga pun untuk meminum teh terkenal yang sangat mewah ini, tetapi mereka bahkan mendapat untung. Mu Zichong terkejut. Apakah kamu senior Lu? Kultivasi Lu Ziyu tidak terlalu bagus, tetapi dia ahli dalam bidang teh, jadi dia cukup terkenal di kalangan praktisi ki. Dikatakan bahwa dia pernah menyeduh teh untuk banyak penggarap yayasan di masa lalu dan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Mereka tidak pernah mengira dia akan benar-benar muncul di kota dan mengelola kedai teh yang tenang ini. Lu Ziyu mengangguk dengan tenang. Mu Zichong menolak menerima ini. Saya pernah mendengar bahwa air es kondensat cocok untuk menempa pedang dan artefak, tetapi saya belum pernah mendengar bahwa air tersebut cocok untuk menyeduh teh. Lu Ziyu berkata, betapa bodohnya. Suhu air es kondensat sangat rendah, sehingga kebanyakan orang mengira air tersebut tidak cocok untuk menyeduh teh. Mereka tidak tahu bahwa hanya ketika es dan api bekerja sama barulah rasa teh bisa dilepaskan hingga batasnya. Namun, hal ini membutuhkan keterampilan yang sangat hebat dari ahli teh. Dia jelas seorang ahli teh dengan keterampilan hebat seperti itu. Tiba-tiba melihat air yang begitu halus, bagaimana dia bisa melepaskannya? Wajah Mu Zichong menjadi gelap, tapi dia tidak bisa kehilangan kesabaran. Li Qingshan berkata, tolong sebutkan harganya, senior. Lu Ziyu berkata, 30 batu spiritual. Cheng Jiali sedikit berteriak, sebotol air sebenarnya lebih mahal daripada sepoci teh tadi. 30 batu spiritual adalah jumlah yang sangat besar bagi praktisi ki yang sangat sedikit seperti dia. Li Qingshan berkata, mengingat karakter senior, kamu tidak akan menipu saya. Kalau begitu, 30 batu spiritual. Lu Ziyu tidak pernah menyangka Li Qingshan tidak akan menawar. Dia bersukacita di dalam dan mengangguk sambil mengelus jenggotnya. Kamu layak untuk diajar. Namun, aku punya permintaan kecil. Apa itu, senior? Tolong gunakan air ini untuk menyeduh sepoci teh tenang untukku. Lu Ziyu memelototinya. Nak, jangan terlalu serakah. Dia ingin membuang-buang air dan daun tehnya. Jika dia menggunakan air es kondensat untuk menyeduh sepoci teh tenang, dia harus menjualnya setidaknya dengan 50 batu spiritual. Li Qingshan berkata,
saya tidak akan menyembunyikannya dari senior, saya memiliki lebih dari sebotol air ini. Dia berhenti sejenak. Saya juga ingin melihat upacara minum teh senior. Jika senior benar-benar tidak setuju, maka saya hanya bisa menyimpan air ini untuk diri saya sendiri. Dia menghela nafas dan hendak membuang airnya. Tunggu, saya ingin sekali mencoba tangan saya hari ini. Saya akan memenuhi permintaan kecil Anda. Lu Ziyu mengertakkan gigi dan setuju. Jika hanya mempertimbangkan biayanya, harga ini sepertinya hampir tidak dapat diterima. Mendengarkan kata-kata Li Qingshan, dia tidak hanya memiliki lebih dari satu toples air, tetapi dia juga sepertinya tahu di mana mata air itu berada. Jika dia bisa memberinya air es kondensat ini untuk waktu yang lama, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk upacara minum tehnya. Lu Ziyu tidak sabar untuk mengambil air dan memasak teh. Setiap gerakannya elegan dan alami, tapi dia tidak menggunakan api terbuka. Sebaliknya, dia memegang teko di tangannya dan menggunakan ki aslinya untuk memasak teh. Dia dengan tepat mengendalikan panasnya, dan tidak ada hal lain di matanya. Sesaat kemudian, Lu Ziyu menghela nafas ringan dan membuka tutup teko. Aroma aneh muncul dan bertahan, jauh lebih unggul dari teh tenang dari sebelumnya. Para tamu di balik tirai tiba-tiba menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh. Beberapa praktisi ki di jalan di luar berhenti dan mengendus. Bau apa ini? Baunya enak sekali. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.